Dan di setiap kamar mandi, kalian tidak seperti dulu, bergerombol, dan yang lain-lain. Jadi kami pantau banget anak-anak di dalam sekolah. Nanti kalian sudah siap sendiri, pengamanan sendiri. Mudah-mudahan anak SMP 4 tidak ada yang saat ini kami berdoa, semua guru berdoa bahwa seluruh siswa SMP 4 sehat semuanya, dijauhkan dari penyakit maupun anak-anak yang kami hormati dan kami sayangi. Saat ini untuk program atau awal untuk pembelajaran, kami berikan materi yang perlu kami sampaikan. Karena saat ini hampir seluruh siswa atau anak-anak saya itu sudah mempunyai HP ataupun menggunakan laptop. Ya, alhamdulillah yang pertama ini kalian mungkin sudah naik semua, dengan rasa bangga kalian sudah duduk di kelas 8. Ya. Anak-anak yang saya sayangi, ada beberapa yang perlu saya sampaikan penggunaan laptop ataupun penggunaan HP. Ini kami contohkan internet sehat dan menyenangkan bagi anak-anak. Ngomong langsung. Enggak di sini. Biar. Oke, untuk materinya adalah seperti ini. Oke, apa sih yang harus kamu tahu? Internet itu apa? Dan mengapa penting? Yang kedua, media internet di mana saja. Apa sih pengaruh internet bagi kehidupan kita? Bagaimana supaya sehat dan menyenangkan saat bermain internet? Kita lihat di gambar berikut. Coba sebutkan mana saja yang kamu tahu tentang komputer. Saya yakin kalian bisa tahu satu persatu penggunaan internet. Ini. Yang saya beritahu, ini komputer. Itu bermacam-macam bentuknya. Salah satu yang tidak umum adalah penggunaan tablet atau HP. Kan kalian sudah paham tentang mana yang disebut dengan komputer ini. Saya yakin anak-anak sudah paham banget. Ya. Tujuannya apa sih kalau buat ini ada benda-benda yang biasanya dibawa oleh keluarga kita, ayah, ibu, adik, atau ya yang ada di rumah. Saya tahu kalian juga mengenal benda-benda yang ada di gambar tersebut. Terus mana yang kalian bawa? Mana yang perlu kalian bawa? Contoh, nggak mungkin kalian memakai kacamata hitam.
Kalau kacamata putih atau yang dari untuk baca atau untuk belajar itu mungkin. Tapi kalau kacamata hitam kan nggak mungkin anak sekolah masuk dalam kelas kacamata hitam. Yang kedua, topi. Kalau topi sekolah memang dibawa, tetapi tidak digunakan di dalam ruangan. Ini untuk melihat kebiasaan anak-anak atau anggota keluarga. Ya. Tuh. Kalau kalian anak membawa tas, jam tangan, topi, kacamata, gajah, itu boleh. Untuk anak SD memang tidak perlu untuk membawa laptop, tetapi kalau kalian, karena sekolah kalian adalah menggunakan ulangan-ulangan semua, maka diperbolehkan membawa HP atau gadget, tetapi ada batasnya. Di dalam kelas memang disediakan locker untuk gadget. Tujuannya apa? Tidak bermain gadget di dalam kelas atau tidak ada perlunya untuk pembelajaran. Tetapi jika Bapak Ibu guru kalian memerintahkan untuk menggunakan gadget, nah gadget itu diperlukan. Contoh ulangan. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, komputer kok bisa menjadi internet? Yang lihat. Untuk kepanjangan internet, kalian sudah tahu, interconnected networking. Itu gambar salah satu gambar yang bisa mengakses seluruh dunia. Nah, sekarang kita masuk. Apa sih yang internet sehat? Untuk anak-anak sekolah, semua hal yang berkaitan menggunakan internet yang memberi nilai positif, memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, ini yang disebut internet sehat. Saya kira anak-anak paham, punya HP tidak digunakan hanya untuk main game, itu tidak sehat. Untuk HP digunakan mencari atau browsing-browsing materi pembelajaran. Nah, positif bagi kita untuk rapat juga akan banyak bagus. Tidak usah beli buku sih, langsung tanya Mbak Google sudah keluar. Nah, penggunaan itu yang disebut dengan internet sehat. Kita lanjutkan. Kita lihat contoh tersebut, manfaat internet untuk apa saja. Salah satu adalah gudarnya informasi yang murah meriah. Kalau dulu kita membeli buku, satu buku harganya 30-an ribu. Bahkan ada yang ratusan ribu. Tapi sudah ada Mbak Google, kan murah meriah. Terus ada mendorong kreativitas kita untuk pembelajaran. Kalian bisa mencari materi-materi yang sangat menguntungkan. Contohnya, Pak, saya boleh pakai Facebook. Boleh. Asal digunakan dengan sepantasnya. Bukan untuk
Gitu ya. posting Atau lagi Pak. Orang. posting yang tidak benar. Loh, Pak, yang benar bagaimana? Coba kalian pernah masuk grup matematika? Saya kira kalian tidak tahu bahwa di Facebook itu ada yang grup namanya komunitas matematika. Anak-anak bisa tanya, misalkan punya PR dari Pak Guru atau Bu Guru, langsung disampaikan di situ. Bro, atau apa, atau Mbak, atau Mas, tanya, ini kira-kira jawabnya bagaimana ya kalau punya soal seperti ini. Saya yakin seluruh kelompok Facebook yang mengatasnamakan komunitas matematika pasti menjawab itu jawabannya. Seperti itu. Jadi Facebook boleh, tetapi digunakan yang sehat, bukan posting apa namanya diberikan hadiah, difoto, dimasukkan. Lupa foto apa nggak boleh? Boleh, tapi disimpan sendiri, tidak ditontonkan orang lain. Jadi ada tujuan bagus dalam Facebook itu. Tutup, yang lain tidak bisa melihat, hanya diri kamu sendiri yang beli album mahal. Nah, ini sudah disiapkan itu. Jadi hanya dirimu yang bisa melihat, bukan orang lain. Terus dibuat komunikasi. Contohnya saat ini saya menggunakan, kalian menggunakan komunikasi dengan saya, meskipun saat ini apa namanya, mic-nya saya kasih mati untuk mendengarkan saya. Nanti bisa tanya jawab dengan saya. Ini komunikasi sangat menguntungkan. Nah, saya misalkan contoh saya menggunakan ke rumahnya Nanda Aisyah, butuh waktu lama, mau ke rumahnya Sagita Cahaya, juga jauh naik sepeda motor dulu. Tapi kalau saat ini kan ketemu, oh ternyata itu karena dia di rumahnya seperti itu, sama dengan di sekolah menggunakan hijab, seperti itu. Terus lagi, dibuat belajar lagi. Belajar sangat mengasihkan. Kamu membuat aplikasi-aplikasi. Apalagi yang sudah anak-anak yang pintar menjadikan YouTuber sudah menghasilkan. Itu manfaat internet. Kita lanjutkan. Ini ada apa saja sih di internet? Ini banyak aplikasi yang bagus untuk kebaikan kita. Contohnya Zoom. Kita nggak usah datang ke rumah teman kita, pakai Zoom aja. Ayo WA, video call. Nah, pada waktu video call gunakan yang positif. Contoh, iki jawabannya teko Pak Pucuk DPR ini ya apa jawabannya? Nah, kita bisa menggunakan itu. Pakai kelompok, pakai grup. Jadi tidak perlu kemana-mana. Di rumah juga bisa mengerjakan kelompok. Kemudian banyak lagi yang di aplikasi-aplikasi yang sangat bermanfaat pada anak. Belajar ngaji online sudah banyak. Game matematika sudah ada. Game IPA sudah ada. Seperti itu. Saya lanjutkan lagi. Nah, kita boleh. Saya tanda silang kenapa tidak boleh pakai GoPro. Ini yang saya bolehkan hanya anak pelajar yang di atas SMP.
Kalau SD kita menggunakan yang gambar sebelah kanan. Itu sehat. Nah, TK, SD, kalau SMP juga bisa berdobel. Di samping kegunaannya sangat bagus, juga ada dampak buruk internet. Bila berlebihan, saya katakan, bila berlebihan. Kalau nggak berlebihan, tidak ada dampaknya. Kita ambil yang positif. Salah satu dampak yang buruk, mudah terpengaruh oleh perilaku yang menginginkan. Jika disalahgunakan, pendino main game, dampaknya buruk. Kesehatan menurun, malas belajar, PR matematika, PR IPA, main game. Nah itu dampaknya. Jika kalian berlebihan, coba kalian, saya yakin yang dulu kalian main apa ya, ini game fire ya, apa namanya? Ya, yang tembak-tembakan Pak Pujo nggak tahu. Nah, kecanduan sampai yang di jalan-jalan tuh main seperti itu. Ya, kalau saya atau mungkin anak-anak yang itu, saya tak buat posting soal atau mencari rumus-rumus yang mudah dimengerti. Kalau dibutuh sulit, saya ambil contoh. Di matematika itu sangat mengasihkan. Contoh, 11 kuadrat kalian bisa menghitung 121. Coba 111 dikuadratkan. Ya, menghitung. Ataupun dengan menggunakan kalkulator. Kalau kamu senang matematika, tidak usah dihitung. 11 kuadrat angkanya ada cuma 2. Terus jawabannya bagaimana? Karena ada 2. Mulai dari yang kecil. 1, 2. Habis 2 turun lagi 1. Jadi 1, 2, 1. Jadi 121. Coba 111 dikuadratkan. Angkanya berapa 111? Ada 3. Maka jawabannya kalau dikuadratkan 1, 2, 3, 2, 1. 3 angka berarti 12.321. Nah, kalau 11.111 kuadratkan, kalian sudah bisa. Nggak pakai kalkulator atau hitungan, pakai buram. Kamu bisa menghitung. Oh, 11.111 kuadrat itu angkanya sampai 5. Ya sudah, 1, 2, 3, 4, 5, turun. 4, 3, 2, 1. Nah, itu. Kembali, dampak buruknya. Kalau kita sering menggunakan internet, lupa waktu, mau sholat lupa, maghrib waktu itu sampai bisa turun sholat. Terus ada lagi, kurang temannya apa? Pendino di Roma main game, itu tidak boleh kontrol. Ya saat ini memang keadaan seperti ini pasti di rumah, tapi digunakan yang bagus. Ada beberapa anak yang saya lihat disuruh untuk absen aja sulit. Nah, hanya absen. Tapi coba kalau main game,
Aduh, mulai pagi sampai malam. Gurunya WA, nah sudah absen, gak ono balasan itu. Mudah-mudahan untuk anak-anak saya yang kelas 8C dan F tidak seperti itu. Dampak buruk internet itu dihilangkan. Tidak juga sedikit. Baik, saya lanjutkan anak-anak. Kalau kita menggunakan internet jangan sampai lupa kewajiban. Yang tadi saya katakan waktunya sholat, berhenti sholat. Berhenti langsung melakukan sholat. Lupa waktu. Nggak tahu waktunya sudah jam 12 malam, mas. Main game karena gamenya mas. Lupa ibadah, lupa belajar, lupa sekolah, dan lain-lain. Saya kira anak-anak saya 8C dan 8F tidak ada yang seperti itu. Amin. Ya, ini yang saya mohon anak-anak tidak termasuk di sini. Membuka situs yang tidak sesuai dengan usia. Kemudian kelamaan di komputer, pengaruh pada mata, menyebabkan radang sendi. Karena kadang-kadang di rumah itu sambil tiduran, itu sudah main game lupa. Saya yakin anak-anak saya 8C dan 8F tidak ada yang seperti itu. Sehingga dampak negatif untuk internet di kelas 8C dan 8F tidak ada. Anak-anak sudah mengenal ini. Punya media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Pak Puja punya? Punya. Saya gunakan terus-menerus. Saya gunakan untuk keperluan tertentu. Facebook masuk. Facebook apa tanya soal? Tidak. Pak Puja kalau di Facebook sering masuk di grup matematika, sering memberikan jawaban pada anak-anak atau orang lain yang membutuhkan jawaban saya. Saling ngisi. Dari Facebook itu bukan buat saya posting saya tadi malam nggak sarapan, nggak makan malam, nggak perlu seperti itu. Posting soal-soal, saya yakin pasti banyak untungnya. Pak, media sosial boleh? Boleh. Tetapi harus ada aturannya. Yang tadi saya kira anak-anak 8C, 8F mengerti media sosial jangan digunakan untuk yang lain. Gunakan untuk mencari data atau konsultasi dengan teman sosial untuk materi belajar. Bukan untuk yang lain. Yuk kita ketemuan. Bukan seperti itu. Saya lanjutkan. Ini pakai sosial media boleh nggak sih? Saya yakin anak-anak pasti punya itu. Di antara itu pasti punya. Digunakan yang sepantasnya. WA bukan untuk olok-olokan teman. Atau Facebook bukan untuk olok-olokan teman. Gunakan ini. Bagus, yang positif, hasilnya pun anak 8C, 8F juga positif. Itu pentingnya media sosial buat kalian.
untuk komunikasi, untuk belajar, untuk bermain. Kira-kira kamu membutuhkan tidak? Yakin kamu pasti membutuhkan. Contoh, kita Anda mau tanya, jawaban PR matematika sing dikirim aku itu nomor 5 itu apa jawabannya? Itu jawabannya. Difoto screenshot, dikirim. Manfaat betul. Pasti manfaat. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana sih kalau sudah terlanjur menggunakan media sosial? Salah satunya misalkan Twitter atau Facebook. Paling bagus yang mana? Menghapus akun? Tidak. Yang betul adalah undang orang tuamu. Di WA itu, aku tak undang bapak ibu kurek. Sehingga di grup tahu. Berbagai password orang tuamu. Itu boleh. Lebih bagus. Pak Eki password itu, Pak. Tunjukkan. Anak sekolah itu terbuka. Orang tua. Tidak ditutupi. Saat ini yang saya lihat, kalau ada operasi HP di SMB 4, itu dipakai, boleh dipakai. Tunjukkan ini Pak, password saya. Ketahuan di BK, saya lupa Pak passwordnya. Saya di nama 8C, 8F, besoknya waktu sekolah menjadikan anak-anak yang terbaik untuk menggunakan akun-akun sosial. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk awal launching dari media atau studio untuk pembelajaran yang ada di SMP 4. Mungkin ada siswa saya sebelum saya akhiri. Ada pertanyaan-pertanyaan, monggo. Silakan anak-anak. Saya berikan 5 orang. Ya. Silakan, Nah. Siapa? Zaki mungkin? Oh ya, lupa saya menyampaikan. Jika kalian nanti menggunakan pembelajaran Zoom, harus semuanya memberikan pengertian uang. Silakan anak-anak. Angkat tangannya. Iya. Di situ kamu di aplikasi tanda tangan sini ya. Ditekan kalau mau tanya. Silakan. Yang mau tanya intinya angkat tangan dulu dan dinyalakan. Nah, silakan, Nah.
Nur Laili. Tuh. Ada yang mana? Yang bertanya? Ada. Baik anak-anak yang berbahagia, tidak ada pertanyaan. Pesan saya satu, tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Kalau tidak ada perlunya nggak usah keluar-keluar. Kemudian kalau ada absensi, tolong semuanya anak-anak 8C maupun 8F mengikuti semua. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum.